Bab 973. Canggung. Belum lagi Gita tidak menyukaimu, dia bahkan tidak memperhatikanmu. Tanpa diduga, orang yang dirinya sukai selama bertahun-tahun, tetapi tidak memiliki tempat di hatinya. Tidak heran, dirinya tidak sebaik orang lain, ditambah kehadirannya sekarang seperti hantu. Bahkan orang lain tidak akan memasukkannya ke hati. Arthur Xiao lelah untuk sementara waktu dan tiba-tiba tidak bisa berbicara. Namun, Gita tampaknya telah menemukan sumber menghilangkan rasa canggung. Saat berbicara dengannya, suaranya menusuk telinganya kalimat demi kalimat. Aku tidak tahu. Kali ini aku membawa Glenn kemari untuk mencari Audrey. Kami mengkhawatirkannya, tapi tampaknya dia baik-baik saja. Mungkin kita akan kembali setelah tanggal 15 kalender Cina. Saat membicarakan ini, Gita sepertinya memikirkan sesuatu dan menambahkan, tapi aku benar-benar ingin kembali. Festival Lentera di Tiongkok lebih meriah. Di beberapa tempat akan diadakan banyak kegiatan festival Lentera, akan terasa menyenangkan jika bisa pulang untuk melihatnya. Dia merasa bahwa dia begitu tertekan belakangan ini. Dia perlu berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang penuh semangat untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Arthur Xiao berpikir dan meliriknya, mungkin, kita bisa kembali bersama. Kembali bersama. Gita melirik Andri Han di kaca spion dan menggigit bibir bawahnya, tapi apa? Kamu keluar bersamaku. Aku punya kewajiban untuk mengirimmu kembali dengan selamat, mencegahmu terjadi sesuatu agar aku bisa melaporkan kerjaanku nanti. Gita hanya bisa menghela nafas. Arthur, kamu adalah orang yang baik dan teliti. Arthur Xiao terdiam. Ya, dia benar-benar pria baik yang teliti dan sangat berhati-hati untuk pertama kalinya. Tanpa diduga, dia diberi kartu orang baik. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Terlebih lagi, dia diberi kartu orang baik di depan saingannya. Jika dia tidak memiliki mental yang kuat, dia akan pergi dengan marah sekarang. Pada saat ini, Andri Han yang sedang menutup matanya dan beristirahat, mau tidak mau berkedut di sudut bibirnya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan menutup matanya, dia bisa menyingkirkan semua hal di luar, tetapi ketika Gita berbicara, suara-suara itu masuk ke telinganya tanpa peringatan dan memenuhi seluruh pendengarannya. Setelah itu Gita dan Arthur Xiao mulai berbicara, dan ketika Gita memujinya sebagai orang baik, Andri Han mau tidak mau menggerakkan bibirnya, dia merasa Arthur Xiao sedikit menyedihkan untuk pertama kalinya. Perasaannya pada Gita sudah begitu jelas, jika tidak, Jason yang pertama kali bertemu tidak akan melihatnya sekilas begitu cepat, dan juga membantunya menciptakan peluang, tetapi pikiran Gita terlalu sederhana dan tidak bisa merasakannya, dia masih memberikan kartu orang baik ke pihak lain. Tampaknya Arthur Xiao akan memuntahkan darah. Memikirkan hal ini, Andri Han tiba-tiba terkejut dan alisnya berkerut. Apa yang dia pikirkan? Dulunya ketika dia menutup matanya, dia bisa mengabaikan semua suara dunia luar, tetapi sekarang dia tidak hanya mendengarkan suara dunia luar, tetapi juga memikirkannya. Masalah ini umumnya tidak serius. Memikirkan hal ini, Andri Han membuka matanya dan melihat belakang kepala Gita. Gita mengikat rambut gulung dengan jepit rambut merah muda yang lucu di sebelahnya, bagian belakang kepalanya tampak bulat, indah dan sangat energik. Hanya saja mantel pria hitam abu-abu di tubuhnya tidak cocok dengan penampilannya saat ini. Tidak cocok. Andri Han menggerakkan ujung jarinya dan menyimpan pandangannya kembali dengan tenang, tetapi Gita tiba-tiba melihat perhatiannya pada saat ini dan berbalik untuk menatapnya dengan gembira. Kamu sudah bangun. Andri Han yang hendak memejamkan matanya untuk pura-pura tidur terdiam. Apakah gadis ini selalu memperhatikannya sepanjang waktu? Saat berpikir bahwa dia telah ditolak beberapa kali olehnya dan telah mengatakan semua hal, tetapi gadis ini masih tidak menyerah, masih mengagumi dirinya dengan penuh semangat, Andri Han merasa sedikit canggung. Mengapa demikian? Jelas keduanya menghabiskan waktu berduaan sangat sedikit, ada poin apa yang bisa Gita sukai?
Penampilan. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dipikirkan oleh Andri Han. Saat memikirkan bahwa apa yang disukai Gita hanyalah penampilannya sendiri, hatinya menjadi semakin tidak nyaman. Pada saat melihat wajah cerah Gita sekarang, dia mencibir dalam hatinya dan kemudian menutup matanya lagi. Gita jelas melihatnya membuka matanya dan menyapanya. Saat berpikir Andri akan mengatakan beberapa patah kata padanya, siapa yang tahu dia hanya meliriknya sesaat dan kemudian menutup matanya lagi. Senyuman di bibirnya membeku seperti ini. Andri bahkan tidak memberinya satu pandangan pun dan tidak ingin berbicara dengannya. Apakah Andri benar-benar begitu membencinya? Untuk sementara, Gita sangat tertekan dan duduk dengan mata tertunduk. Kali ini dia tidak memperhatikan Andri Han lagi, tetapi melihat keluar jendela. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa semua ekspresinya saat ini tercermin di jendela mobil dan Arthur Xiao dapat menangkap ekspresi wajahnya selama dia melihat ke samping. Melirik Andri Han di kursi belakang, napas Arthur Xiao menjadi sedikit lebih bermusuhan dan mencibir, kapan Tuan Han kembali ke China? Saat mendengar marganya, kelopak mata Andri Han langsung bergerak, membuka matanya lagi dan menjawab dengan ringan. Ada banyak urusan di perusahaan, seharusnya akan cepat. Oh begitu ya, Arthur Xiao tersenyum, sepertinya kita tidak punya kesempatan untuk kembali bersama. Gita tidak berniat untuk berbicara lagi, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu akan kembali begitu cepat? Kapan? Arthur Xiao terdiam. Dia merasa selama Andri Han mengangguk, Gita akan bergegas kembali bersamanya. Andri Han mengerutkan bibir tipisnya dengan dingin dan kemudian berkata setelah beberapa saat, kurasa 2 hari lagi. Kembali dalam 2 hari. Gita mengedipkan matanya. Tiba-tiba, dia merasa tidak ada tempat yang menyenangkan di luar. Akan lebih baik untuk kembali dengan Andri Han lebih awal. Jika dia mengambil kesempatan untuk mengambil penerbangan yang sama dengan Andri Han, mungkin dia masih bisa mengikutinya. Saat menduduki deretan kursi yang sama, lalu hehehe. Gita yang sudah memikirkan taktik di kepalanya, menjadi sangat energis saat memikirkan hal di benaknya. Baik Andri Han dan Arthur Xiao telah mengetahuinya. Selama gadis ini diberikan sedikit harapan, dia akan berusaha keras untuk tidak melepaskannya dan bahkan menciptakan kesempatan untuk dirinya sendiri. Andri Han sedikit tidak berdaya dan tidak berbicara lagi. Tapi semua orang tahu apa yang dipikirkan Gita. Kemudian mobil itu kembali ke dalam keheningan yang aneh dan melaju sepanjang perjalanan pulang. Begitu mobil berhenti, Andri Han membuka pintu dan keluar. Gita dengan cepat membuka sabuk pengaman dan mengikutinya dengan hati-hati. Setelah menghentikan mobil, Arthur Xiao duduk di kursi pengemudi dan memandang kedua orang itu yang berjalan menjauh. Arthur Xiao yang merasa kesal, mulai mencari di dalam tas, tetapi tidak menemukan apa yang diinginkannya. Tiba-tiba seseorang mengetuk jendela mobil. Arthur Xiao melihat ke samping dan melihat Jason berdiri di luar jendela. Kemudian dia memasuki mobil. Hei, saudaraku, mengapa kamu tidak mengikutinya sekarang dan masih duduk di sini dengan linglung? Kamu ada rokok tidak? Bersambung.